Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat dari kelompok yang beranggotakan Wanda Emilia dengan NIM 93, Aditya Bayu Andika dengan NIM 80, Emres DIB dengan NIM 29 yang mempresentasikan sistem manajemen mutu internasional. Yang pertama, konsep dasar ISO. Pengertian ISO 9000 adalah pemahaman mengenai pengertian dari standar ISO 9000 menurut buku Manajemen Mutu Terpadu Nasution 2015 289 sampai 290, yaitu sebagai berikut. ISO 9000 adalah sistem terpadu mengukirkan efektivitas mutu suatu perusahaan dengan menciptakan sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan atau perbaikan secara berkesinambungan. ISO 9000 sendiri nama generik untuk sistem manajemen internasional yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1987 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem mutu organisasi, di mana titik beratnya pada penghasilan produk dengan mutu yang tetap konsisten. Setiap organisasi dan setiap orang yang ada di dalam perusahaan itu mempunyai tanggung jawab terhadap mutu. Yang diketahui tentang ISO, menurut saya penilaian ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil Badan Standarisasi Nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur kredibilitasnya dengan standar ISO ini. Tujuan dibuatnya standar ISO merupakan suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional pada bidang industrial dan komersial dunia. Tujuannya ialah agar tercapainya peningkatan perdagangan antar negara di dunia. Jadi dibuatnya tujuan ISO ini untuk terciptanya peningkatan perdagangan antara negara di dunia ini. Tujuan tujuan penerapan ISO 9000 yang pertama adalah organisasi mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli atau pelanggan. Yang kedua, organisasi memberikan keyakinan pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itulah dicapai dan dapat dipertahankan. Jadi tujuan penerapan ISO, kayak organisasi memberikan keyakinan sudah standarisasi ISO. Jadi pelanggan itu bakal yakin terhadap kualitas yang ada di perusahaan kita, soalnya sudah menerapkan penerapan ISO 9000, memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa kualitas yang dimaksud itulah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa yang dimaksudkan itu telah atau didapat dalam produk atau jasa yang seperti itu. Seri ISO 9000. ISO 9000 merupakan salah satu seri dari kebanyakan seri yang dikalifikasikan berdasarkan lingkup manajemennya. Pada seri ini memfokuskan kepada sistem manajemen mutu lembaga atau perusahaan. Berikut terdapat seri ISO 9000. Yang pertama ISO 9001, yang kedua ISO 9002, yang ketiga ISO 9003, yang kelima, yang keempat ISO 9004. ISO 91 adalah manajemen mutu kualitas dan standar jaminan kualitas petunjuk untuk pemilihan dan penggunaan. ISO 9002 petunjuk untuk aplikasi ISO 9001, 9002, dan 9003. Sedangkan ISO 9003 tunjuk untuk aplikasi ISO 9001 pada pengembangan, penawaran, dan
Jadi sering berkesinambungan. Petunjuk aplikasi ISO 9001 yang pertama tadi ada petunjuknya ada di ISO 9003 seperti itu. Yang keempat ISO 9004 petunjuk pada keberlangsungan manajemen program. Strategi dan manfaat memperoleh sertifikat ISO. Ini adalah manfaat atau strategi kalau perusahaan kita memiliki sertifikat ISO. Terdapat langkah-langkahnya untuk memperoleh sertifikat ISO. Yang pertama, memperoleh komitmen dari manajemen puncak. Tanpa komitmen manajemen, registrasi sangat tidak mungkin. Yang kedua, untuk komite pengarah atau koordinator ISO memiliki peran sebagai pemantau terhadap jalannya proses agar sesuai dengan standar serta dalam sistem manajemen itu. Mempelajari standar-standar dan menilai kebutuhan ISO. Bagian ini merupakan yang sangat penting dikarenakan ketika tim penyusunan ISO salah dalam memilih elemen-elemen maka sulit kita untuk berhasil. Yang keempat, melakukan pelatihan terhadap semua staf. Jadi semua staf diadakan pelatihan, melakukan pelatihan terhadap semua staf organisasi perusahaan kita. Pelatihan ini ditujukan agar semua SDM organisasi benar-benar memahami tentang standar ISO. Jadi nggak abal-abal. Tujuannya melakukan pelatihan terhadap staf perusahaan tersebut agar semua SDM itu bisa mengetahui tentang ISO. Yang kelima, memulai tinjauan ulang manajemen. Biasanya dalam hal ini, manajer puncak mendelegasikan kepada wakil atau manajer kualitas untuk meninjau kembali mengenai elemen ISO atau seri ISO 9000 yang akan manfaatnya yang memperoleh ISO 9000. Satu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas yang seperti saya jelaskan tadi yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan citra dan daya saing dalam memasuki pasar global. Jadi kita tuh memiliki citra atau memiliki value untuk bersaing memasuki pasar global. Jadi sudah bisa bersaing dengan kata internasional. Manfaat kita memperoleh ISO 9000. Dan yang ketiga, audit sistem kualitas dilakukan secara periodik. Keempat, terbuka pasar bagi organisasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas produk melalui kerja sama dan komunikasi yang baik. Jadi meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui kerjasama dan komunikasi yang baik itu pasti. Meningkatkan kesadaran kualitas dalam organisasi. Yang selanjutnya memberikan pelatihan secara sistematis kepada seluruh karyawan mulai prosedur dan instruksi yang lebih baik. Jadi manfaat untuk ISO adalah memberikan pelatihan atau kinerja karya akan menjadi lebih baik yang melalui prosedur dan instruksi yang lebih baik juga manfaatnya ISO 9000. Dan yang terakhir terjadi perubahan positif budaya kualitas perusahaan karena terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9000. Jadi membawa perubahan positif budaya kualitas perusahaan. Jadi akan berubah juga agak meningkat kayak yang sebelum memperoleh sertifikat ISO atau pengakuan ISO kurangnya kinerja. Jadi setelah memperoleh sertifikat ISO atau manfaatnya dari ISO sendiri adalah kinerja perusahaan semuanya akan lebih baik seperti itu. Mengapa perlu ISO 9001? Dengan memahami bahwa ISO itu memberikan acuan berapa sistem manajemen manajemen kualitas adanya sistem meyakinkan memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat yang bisa jadi alasan mengapa perusahaan perlu memiliki sertifikat ISO 1. Yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang
terstandarisasi internasional. Dan yang kedua, memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner. Yang ketiga, kualitas produk yang terjamin memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak ada kepuasan pelanggan. Yang keempat, penetapan risiko dan peluang yang dikaitkan dengan konteks dan sasaran organisasi. Yang kelima, mencegah terjadinya kegagalan proses atau kerugian akibat terjadinya ketidaksesuaian mutu atau produk dan jasa. Yang terakhir, memiliki sertifikat ISO 9001 ini mengharuskan adanya sistem yang terdokumentasi dengan baik di perusahaan. Dengan adanya dokumentasi terhadap sistem dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan audit secara internal. Perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang terstandarisasi internasional. Jadi, memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner. Dan kalau apa yang dimaksud mutu dalam ISO 9001, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa mutu adalah keseluruhan aspek dan karakteristik atau sifat dari produk dan atau layanan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan pihak serta pihak berkepentingan lainnya yang relevan. Seperti itu. 7 prinsip ISO 9001 yang bisa disebut 7 quality management principles. Yang pertama ada customer focus, dan yang kedua ada leadership, ada management of people, ada proses approach, ada improvement, ada evidence based decision making, ada relationship management. Saya akan menjelaskan 7 prinsip itu. Sistem manajemen mutu merupakan sebuah kesatuan antar struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang digunakan serta saling berkaitan dalam menerapkan manajemen kualitas. Terdapat 7 prinsipnya utama manajemen mutu berdasarkan perspektif ISO, yaitu yang saya sebutkan tadi, customer focus, fokus pada pelanggan. Fokus utama dari customer focus dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha melebihi harapan pelanggan. Jadi customer focus ini adalah kita itu berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan kita, melebihi harapan pelanggan, itu menginginkan yang terbaik untuk customer. Yang kedua adalah leadership, yang ya kepemimpinan. Kepemimpinan di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah dan menciptakan kondisi di mana orang yang terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Yang ketiga, management of people, keterlibatan sumber daya manusia. Pentingnya untuk organisasi mempunyai semua orang yang berkompeten, diberdayakan dan terlibat dalam memberikan nilai. Proses approach, pendekatan proses, hasil yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif dan efisien bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. Yang kelima, improvement, yang bisa peningkatan secara terus-menerus. Jadi meningkatkan secara terus-menerus proses approach, hasil yang konsisten dan dapat improvement. Organisasi yang sukses memiliki fokus yang berkelanjutan pada pendidikan. Jadi terus organisasi yang sukses itu ketika kita selalu meningkatkan melakukan peningkatan secara terus menerus, atau disebut memiliki perbaikan yang terus menerus. Jadi tidak merasa sudah bagus, adapun
sudah adanya kinerja yang bagus, kita terus melakukan perbaikan terus. Jadi sehingga perusahaan itu menjadi ada peningkatan yang sangat bagus setiap tahun. Seperti itu. Evidence based decision making yang bisa disebut pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Jadi mengambil keputusan secara data dan fakta. Keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi adalah lebih baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah relationship management yang bisa dilihat manajemen hubungan dengan stakeholder. Relation management untuk mempertahankan keberhasilan organisasi mengelola hubungan mereka dengan pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami baik sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.